Baik, kembali lagi dengan saya Agus Ahmad Zaki. Kembali di part 4 tentang dasar logika algoritma. Sini saya akan membahas tentang flowchart keputusan dan flowchart dokumen. Di mana antara lain tugasnya untuk pengertian flowchart keputusan, pengertian produk flowchart dokumen, pembuatan kode yang sebelumnya saya buat, lalu akan saya proses dalam keputusan dan akan saya jelaskan. Lalu ada pembuatan flowchart dokumen. Nah, baik, yang pertama ada pengertian flowchart. Pada pengertian flowchart ini yaitu diagram yang menampilkan langkah-langkah yang berkeputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Nah, flowchart ini berperan penting dalam mendeskripsikan suatu langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program. Nah, di mana melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagian alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart ini dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Nah, kemudian ada dokumen flowchart. Nah, dokumen flowchart ini yaitu bagian alir untuk menganalisis alur dokumen dan informasi antar departemen atau unit dalam suatu organisasi. Nah, biasanya jenis flowchart ini dibagi menjadi beberapa kolom yang menunjukkan tiap-tiap departemennya memiliki organisasi. Nah, flowchart jenis ini dibuat untuk mencari tahu alur setiap dokumen dalam suatu proses dari asal hingga tujuan akhirnya. Nah, flowchart dokumen ini berfungsi untuk menelusuri alur from dari suatu bagian ke bagian yang lain, masuk bagian laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Baik, di slide selanjutnya yaitu pembuatan flowchart keputusan pembuatan susu. Nah, sini adalah contoh flowchart di mana langkah-langkah cara pembuatan susu dan keputusan. Di sini saya akan menjelaskannya ya. Dari angka nomor 1 sampai dengan 9. Yang pertama yaitu ada simbol. Yang pertama ada simbol terminator. Mana simbol ini awal dari suatu proses flowchart. Lalu yang kedua yaitu simbol preparation. Nah, simbol ini merupakan suatu persiapan antara peralatan dan bahan yang akan dilanjutkan di dalam langkah-langkah berikutnya. Di sini yang saya siapkan yaitu gelas, susu, air panas, sendok, dan juga sepatu. Nah, lanjut ke nomor 3 atau simbol yang ketiga yaitu input dan output, di mana simbol ini merupakan langkah-langkah yaitu input atau masukan. Di sini yang saya masukkan yaitu susu ke dalam gelas. Lalu seperti simbol yang di nomor 3, di sini juga simbol yang menggunakan input atau masukan. Di sini yang saya input atau saya masukkan yaitu air panas ke dalam gelas. Nah, baik, lanjut ke simbol selanjutnya. Simbol selanjutnya ini yaitu simbol action, di mana simbol ini merupakan suatu langkah-langkah melaksanakan atau suatu tindakan dalam mengerjakan suatu proses, yaitu sebagai isi dari flowchart simbol ini yang saya gunakan yaitu mengaduknya hingga merata. Nah, lanjut yang berikutnya yaitu ada simbol decision. Ini dia simbolnya. Nah, simbol decision ini yaitu proses di mana selanjutnya saya menggunakan simbol di mana simbol ini memiliki keputusan ingin dimiliki atau tidak. Seperti pertanyaannya atau pengertiannya, simbol ini memastikan atau memiliki sebuah tindakan yang akan selanjutnya seperti apa. Di sini saya
membawa dua opsi ya, dimana yang pertama itu kita geser ke samping. Di sini ada simbol input output, mana simbol input output ini yang saya ambil yaitu inputnya, karena dari sebelumnya yaitu simbol decision yang memastikan ingin dingin atau tidak. Karena jika misalkan ingin dingin, di sini saya akan memasukkan S1. Dan sebelum ke es batu, di bawah simbol decision ini masih ada juga simbol input dan output. Nah, simbol input dan output ini yang saya gunakan yaitu outputnya, di mana simbol ini mengeluarkan atau keluarnya sajian yang saya siapkan dan siap dinikmati, yaitu di mana susu siap dinikmati. Lalu pengerjaan dari langkah-langkah pembentukan susu sudah selesai. Dan ini adalah simbol yang terakhir yaitu simbol terminator, mana akhir suatu proses atau langkah-langkah tersebut. Baik, berikutnya yaitu ada contoh flowchart dokumen. Di sini saya telah membuat suatu flowchart di mana flowchart ini saya mengambil dari pendaftaran seleksi beasiswa. Baik, yang pertama di sini saya telah buat simbol biasa dari awal proses flowchart yaitu simbol terminator. Lalu ada simbol di mana input ini saya masukkan sebagai mengisi pendaftaran seksi. Lalu di sini ada simbol dokumen, mana dokumen ini yaitu suatu persyaratan pendaftaran. Lalu selanjutnya yaitu simbol proses, di mana simbol ini yaitu mengetahui atau memvalidasi kelengkapan suatu berkasnya. Nah, selanjutnya ada simbol dokumen kembali. Di sini simbol ini yang bertujuan memberikan printout atau suatu dokumen kepada seorang penelitiannya. Nah, lanjut di bawah dari ini yaitu simbol proses, di mana simbol ini saya isikan yaitu di seleksi hari pertama pengerjaan suatu proses dari simbol ini. Lalu selanjutnya yaitu ada simbol proses juga ya. Nah, simbol proses ini sama seperti simbol proses yang kedua ini, mana simbol ini prosesnya yaitu mengikuti seleksi hari kedua atau pengambilan nilai di hari keduanya. Lalu di bawahnya yaitu suatu proses lagi, mana simbol ini memeriksa hasil seleksi atau penilaiannya. Lalu yang di bawah ini yaitu simbol proses juga, di mana simbol proses ini tujuan untuk pengumuman hasil seleksi. Nah, lanjut balik ke atas. Nah, lanjut kembali ke atas ini. Di sini yaitu ada simbol decision, mana simbol ini memberikan kepastian jika pengumuman hasil seleksi ini lulus, ya, mana hasil ini lulus atau tidak lulus. Jika lulus, kita akan kembali ke awal untuk start atau penyerahan print out atau penyerahan dokumen kembali atau pengisian data-datanya dari awal. Dan jika lulus, kita akan lanjut ke proses selanjutnya yaitu simbol proses, di mana simbol ini bertujuan untuk melakukan registrasi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu simbol terminator, di mana simbol ini bertujuan dari pengakhiran atau hendak selesainya suatu proses flowchart. Terima kasih.
Baik, mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata dan penyampaian dari saya. Terima kasih.